Anies dan Nasdem makin amblas. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas buktinya. Apes benar, ambiar saja tidak cukup untuk menggambarkan nasib Nasdem dan Anies Baswedan pasca pencapresannya. Yang pas ya, ambles. Diketahui bahwa pemilih Partai Nasdem ternyata lebih banyak yang memilih Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden ketimbang Anies Baswedan. Hal itu ditunjukkan dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang berlangsung 24 September hingga 7 Oktober 2022. Anies Baswedan hanya berada di urutan ketiga yang paling banyak dipilih oleh pemilih Partai Nasdem dengan raihan elektoral mencapai 15,4%. Sementara itu, Ganjar Pranowo justru dipilih oleh 26,9% responden pemilih Partai Nasdem. Disusul Prabowo dengan tingkat elektabilitas sebesar 17,3%. Surya Paloh boleh tambah puyeng, tambah pening, pusing berat. Pertaruhan kali ini agaknya tidak membawa keberuntungan untuknya. Paloh rugi bandar. Harapannya tentu membumbung tinggi ketika memutuskan akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024 nanti. Bahkan, sebegitu tingginya harapan itu, Surya Paloh seakan kehilangan sikap realistisnya. Bagaimana tidak, Surya Paloh dan Partai Nasdem mencapreskan Anies di saat tiket pencapresan, yaitu PT 20% yang diwujudkan dalam koalisi partai politik saja belum ada. Bahkan, hingga kini proses komunikasi antara Partai Nasdem dengan PKS dan Demokrat diketahui tak kunjung menemui kesepakatan. Tarik ulurnya masih sangat alot. Lalu kira-kira bagaimana kelanjutan pencapresan Anies Baswedan itu ke depannya? Melihat perkembangannya, pencapresan Anies oleh Partai Nasdem sepertinya tidak mendatangkan euforia seperti yang diharapkan. Kalau hanya spanduk dukungan atau deklarasi relawan, bukankah sebelum dicapreskan oleh Nasdem, gerakan dan kegiatan seperti itu juga sudah ada? Seandainya sekarang pun ada, nyatanya juga tidak banyak-banyak amat, tidak bombastis, biasa-biasa saja. Sementara sekelas JK yang digambarkan begitu pro Anies juga diketahui belum menunjukkan dukungan yang nyata pada pencapresan itu. Tokoh besar lainnya juga masih dalam posisi yang kurang lebih sama dengan JK. Yang lebih penting sebenarnya adalah bahwa keberlanjutan ke pencapresan Anies itu 100% tergantung dari terbentuknya koalisi yang melibatkan Partai Nasdem dan mampu memenuhi PT 20%. Itu saja. Namun, tampaknya jalan menuju terbentuknya koalisi itu terasa begitu sulit, masih alot saja hingga sekarang. Hal yang bahkan oleh Surya Paloh sendiri sudah disadarinya. Surya Paloh menyampaikan bahwa tidak masalah bila pencapresan Anies Baswedan nantinya gagal akibat dari tidak terbentuknya koalisi. Sikap pesimistis Surya Paloh itu akan tambah besar, manakala dia mengetahui bahwa pemilih partainya ternyata juga tidak menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pilihannya. Artikel ini ditulis oleh Eko Wibowo di siward.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.